Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita panjatkan kepada Allah atas karunia dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Dan ini bagian dari tafsir tatajafa junubuhum anil madaji. Jadi Allah akan memberikan kemuliaan, rahmat bagi hamba-hambanya yang sengaja menjauhkan lambungnya, ini kalau bahasa Qur'annya gitu ya, menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Itu sengaja tidak tidur karena digunakan untuk zikir dan qiyamul lail. Ini sebetulnya ayat kemuliaan tahajud, kemuliaan menghidupkan malam. Tapi bagi sebagian para ulama memasukkan bahwa muslimin yang sengaja tidak pulang ke rumah dari masjid atau rumah Allah untuk mengambil faedah dari firman-firmannya, dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang sengaja tidak tidur tetapi mencari ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini saya ingin menukil dari ucapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu yang dikenal dengan suatu perkara yang beliau sebut ummul khaba'ith, induk dari semua keburukan. Dan ini muncul semenjak putra Nabi Adam yang bernama Sith. Ya, bahkan disinyalir Sith ini nabi sesudah Adam, sebelum Idris alaihim salam. Nah, jadi masih anaknya Nabi Adam. Nah, di masa Nabi Sith, putra-putra Nabi Adam itu sudah ada yang menyebar di pergunungan tinggi, dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Cuma yang di dataran tinggi sing lanang-lanang ganteng, sing wedok biasa. Anak turunnya Nabi Nabi Adam. Tapi yang di dataran rendah itu yang perempuannya cakep-cakep, sing lanang biasa-biasa. Secara rupa ya. Maka suatu ketika yang di dataran tinggi medun, berjumpa dengan orang-orang yang di dataran rendah, maka sing lanang-lanang kaget, lho, lanang kene kok sing wedok-wedok ayu-ayu. Dulur-dulurku sing dhuwur kok ora kaya ngene. Begitu juga sebaliknya. Perempuan-perempuan dataran rendah kaget, lho, cowok-cowok gunungan ganteng-ganteng. Ora kaya dulur-dulurku sing nang kene. Akhirnya mereka pun tergoda oleh iblis. Lihat, bapaknya dulu digoda, simbai dulu digoda, itu Nabi Adam. Sekarang ini di keturunan ini. Maka mereka pun akhirnya joget-joget, menari-menari sampai melakukan perzinahan. Dari yang laki-laki pegunungan tinggi dengan perempuan pegunungan yang di dataran rendah. Kenapa mereka bisa melakukan perzinahan? Kenapa mereka bisa berjoget-joget ke sana ke sini sekaya wong gak waras? Karena saat itu mereka sedang dalam kondisi mabuk, mendem. Jadi kalau pengen bisnis haram teruji yang tidak akan mati, dua mas. Bisnis esek-esek, bisnis khomer itu tidak mungkin hilang dan sangat teruji pengalamannya. Ya, buka pelacuran, zaman putune Nabi Adam wis ana. Ya. Kemudian bisnis minuman memabukkan semenjak cucunya Nabi Adam sudah ada. Sampai hari ini buktinya masih ada. Apa enggak berpengalaman sekali itu? Ya kan? Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan khamr itu menjadi ummul khaba'ith, induk dari semua keburukan.
Karena orang yang mengalami kondisi hilang akal karena khamr, minuman memabukkan, sudah dia bisa membunuh, bisa menzalimi, bisa semacam-macam, melakukan segala tindak tanduk keburukan. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yashrab al-khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah." Siapa yang meminum, ini sebagai bukti beratnya dosa besar khamr. Siapa yang minum khamr di dunia, maka tidak akan minum khamr di akhirat. Makanya orang beriman yang sabar, tidak mencicipi khamr dunia, maka Allah berikan sungai khamr besok di surga. Orang terima gendul, sungai khamr. Tapi jangan salah paham, engkau terus duwe acara, ya wis awake dhewe mendem bareng-bareng ning surga. Ya enggak gitu, Mas. Ya, karena di surga khamrnya tidak memabukkan. Nah, maka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menyampaikan, kalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya pertama kali beliau mengucapkan la taznu wa la tasrabul khamra. Dakwahnya Nabi kalau melarang umat bangsa Arab jahiliyah, ojo berzina, ojo mendem. Maka apa kata Abu Bakar? Tidak ada yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kondisi Arab jahiliyah dua ini wis perilaku bendinan. Perzinahan biasa, ya, khamr pun juga biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan minuman memabukkan itu bertahap. Dimulai dari Quran surat An-Nahl ayat 67. Allah berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan buah-buahan, di antaranya anggur dan kurma, yang engkau bisa jadikan khamr dan engkau juga bisa jadikan rezeki anugerah yang halal. Lihat nih, hati-hati Pak. Ini kalau difahami oleh orang yang rusak hatinya, kotor pikiran dan jiwanya, ingin merusak Islam, kemudian membawa penghalalan khamr, bawa dalil Quran, iki iso digawa lho Pak. Kata siapa khamr halal? Di Quran ada itu. Kata siapa khamr haram? Di Quran ada. Allah bilang bahwasanya anggur kemudian kurma bisa dijadikan minuman khamr dan itu menjadi rezeki yang baik bagi kalian. Halo. Ayo, ini dalilnya. Medeni tuh kayak gini. Padahal ini tahap pertama. Sehingga nanti orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamr. Orang-orang bertanya tentang khamr. Gimana hai Muhammad? Khamr itu kayak apa? Kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan kepada masyarakat Arab, khamr itu suatu keburukan yang besar meskipun ada manfaatnya bagi manusia. No. Dibilang sisi negatifnya buruk, tapi juga ada manfaatnya. Saat itu orang Arab menjadikan khamr sebagai obat stres dan gawe kendel kalau perang suku. Jadi kalau ada perang, kemudian pemuda-pemudanya kok wedi pengecut, wah itu dindemi sih Mas. Mendem dhuwur akhirnya bisa perang. Manfaat apa enggak itu bagi masyarakat Arab? Manfaat. Maka disampaikan demikian. Ada keburukannya, ada manfaatnya. Kemudian muncul tahap ketiga. Wala taqrabus sholata wa antum sukara.
janganlah kalian sholat dalam kondisi mendem. Ya, nggak boleh sholat dalam kondisi mabuk. Maka sebagian orang beriman di hari itu mereka bisa nyetel, Mas. Lek zuhur sekitar jam 12-an, ya wis lah jam 8 mendem sih. Kan? Paling kok jam 10, setengah 11 waras nih. Gitu dulu. Ya. Ini tahapannya sampai nantinya ditutup dengan Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuh. Ini ayat terakhir yang sudah mengharamkan khamr 100%. Sesungguhnya minuman khamr, kemudian judi, ngudi nasib, rijzum min amali syaitan, bagian dari amalan syaitan. Fajtanibu, jauhilah sejauh-jauhnya. Ya, diminta kita menjauh sejauhnya. Ini sudah haramnya khamr 100%. Nah, berikutnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 10 laknat yang terkait dengan khamr itu. Ya, supaya kita tidak bermudah-mudahan. Nanti kami jelaskan satu persatu ini. Yang pertama yang mendapatkan laknat adalah orang yang meras, orang yang nyuling, ya, yang meres anggur dari buah kemudian dijadikan minuman memabukkan, atau meres dari buah-buahan. Khamr itu selagi buah-buahan yang manis itu pasti bisa dijadikan khamr. Nah, kalau di Arab dikenalnya anggur sama kurma. Ya, padahal apel juga bisa, semua yang manis-manis itu bisa. Bahkan gandum di zaman Nabi juga bisa dijadikan khamr. Seperti hanya telo di zaman kita juga bisa dijadikan sampai level khamr. Yang pertama itu yang meras, dapat laknat. Meskipun nggak konsumsi loh ya, hanya yang meras. Yang kedua yang minta diperaskan. Nah, ini yang request ini. Ya, tolong peresno aku anggur, peresno aku ya khamr untuk dijadikan khamr. Ya, maka ketika orang itu punya niat dari awal menjadikan produk buah ini jadi cokak, itu enggak masalah. Ya, karena buah umpamanya anggur difermentasikan, kemudian nanti bisa jadi khamr, kemudian dijarno secara alami karena panasnya matahari, kemudian alkoholnya hilang, jadilah cuka. Cukaan halal. Ya, maka ini dibedakan. Kalau ada orang dari awal pengen merubah buah anggur yang halal zatnya, buah apel yang halal zatnya, kemudian pengen dijadikan cuka, dari awal pengen jadikan cuka, maka ini boleh. Memerasnya, memprosesnya nggak masalah. Beda ceritanya kalau dari awal niatnya pengen dijadikan minuman memabukkan. Ini yang mendapatkan laknat. Dan jangan dijadikan modus. Ada orang meres bikin anggur, pengen jadikan minuman memabukkan, kemudian digerebek oleh polisi. Ya, pas digerebek langsung ngaku, oh ini sekolah mboten gawe minuman memabukkan, ini mau saya jadikan cuka. Nah, ini modus namanya. Ya, ini tetap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama adalah yang minta diperas, dan yang kedua yang memerasnya atau menyulingnya, apapun bentuknya ya. Kalau kecanggihan teknologi sekarang bisa disuling. Yang ketiga ya khamrnya itu sendiri. Ya, khamrnya itu sendiri. Maka khamr itu kalau dalam fikih syariat Islam hari ini secara ilmu teknologinya itu kandungan alkohol dari 8% sampai 20%. Itu yang disebut dengan khamr alias minuman memabukkan.
Di atas 20% itu bukan khamr lagi syariat ngitungnya. Apa? Alkohol murni. Itu sudah terhitung racun. Jadi kalau orang mengonsumsi minuman beralkohol sampai 40%, itu sudah bukan masuk hukum khamr lagi, tapi masuk hukum bunuh diri. Ya, karena dia telah mengkonsumsi racun, bukan lagi minuman memabukkan. Jadi yang terhitung khamr itu kalau persenannya antara 20 sampai antara 8 sampai 20%. Ini yang dikenal dengan minuman memabukkan. Karena di bawah itu secara dosis medis itu nggak sampai memabukkan, bahkan digunakan untuk beberapa jenis obat-obat tertentu atau dosis-dosis untuk anestesi atau obat bius. Ini terkait dengan ilmu medisnya. Nah, berikutnya yang keberapa berarti? Yang keempat. Yang mendapatkan laknat adalah penjualnya. Sing adol, Pak. Ya, yang adol itu belum tentu minum loh ya. Penjualnya saja itu dapat laknat. Yang kelima, pembelinya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la tajlis, jangan sekali-kali duduk nongkrong di tempat yang di situ dijual belikan minuman khamr. Ya, kenapa malam ini saya ingin membawakan tema ini jamaah yang dirahmati Allah? Karena hari ini tidak bisa dinafikan lagi, banyak sekali warung-warung makan, rumah-rumah makan, restoran asing, ya, imporan dari negara-negara asing dan kebanyakan bukan negara muslim. Ya, itu makanan-makanan yang sangat erat kaitannya dengan khamr. Dan kebanyakan dari kita tidak mengetahui hal itu. Ya, atau sengaja beli sesuatu yang halal meskipun di situ ada khamr. Contohnya mamanya nongkrong mbek kanca-kanca ning kafe, Pak. Kafe yang jual khamr. Lah dhek pesene kur lemon tea. Mentok paling banter kopi. Gitu kan? Kopi halal. Lemon tea ya sekampul lah, halal. Ya, karena dia mesen yang halal tapi nongkrong, duduk di tempat di warung yang ada di situ khamrnya sama dia. Kasihan, dia dapat laknat juga. Ya. Atau makanan seperti halnya kalau di Solo itu sudah banyak jenis makanan sushi, Pak ya. Ya, itu biasanya kasirnya karena jualannya di wilayah kaum muslimin, biasanya ketika ada yang mesen ditanya, mau pesen paket sesuai paket atau ada request. Nah ini kalau orang yang tahu, salah satu jenis kelengkapan sushi ya itu ada cairan titik itu yang cair itu warnanya agak coklat-coklat kayak teh itu namanya mirin, itu khamr. Itu bagian dari khamr Jepang, bukan sake tapi mirin. Ya. Itu kalau orang yang mesen saya beli sushi tanpa mirin, ya biasanya sushi itu ada wasabi yang hijau pedes itu, kemudian dicelupkan ke mirin. Mirin ini yang khamr. Ya, kalau ada konsumen yang tahu, saya pesen yang tanpa ada mirinnya. Cuma kebanyakan nggak ada yang tahu. Banyak yang nggak paham. Akhirnya sudah paket aja utuh. Akhirnya di situ ada mirinnya dan anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita itu mengkonsumsi sesuatu yang di situ ada khamrnya. Hati-hati makanya. Mas paling aman ki ya sushi lemper kuwi wis enak. Ya kan sushi Jawa kuwi wis jelas isine kadang rebung ya, kadang suwiran ati, macam-macam, paling aman.
Ya, arem-arem ya. Arem-arem lemper gitu susu Jawa, Saudara. Artinya ketika kita harus berbelanja di tempat-tempat yang kemungkinan besar menjual khamr, maka solusinya cuma satu. Apa itu? Take away, bungkus, dibawa pulang. Pesen yang halal, kalau minum halal, makanan yang halal, bungkus. Jangan makan di tempat. Karena kalau kita makan di tempat, maka kita masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeli, meskipun kita nggak membeli khamrnya. Itu yang keberapa itu? Yang keenam ya. Yang kelima. Yang berikutnya yang bawa. Yang bawa. Ini berarti semua ini. Ya, pramusaji, bartendernya, apalagi semuanya ngono. Sing go. Belum tentu yang bawa itu mengkonsumsi, yang belum tentu, hanya mungkin pegawai saja. Sing gowo tok loh ya. Karena yang ketujuh nanti atau yang berikutnya yang menuangkan. Yang membawa dapat laknat, kemudian yang menuangkan. Ya, yang menuangkan khamr ke sloki-slokinya atau sejenisnya itu juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dibawakan, sing gowo entuk laknat, sing nuangne entuk laknat, yang dibawakan juga dapat laknat. Yang dibawakan yang mesen otomatis, dan belum tentu yang mesen itu minum, karena bisa jadi dipeksa koncone kontraktir. Kan? Nah, ini makanya jangan kita bermudah-mudahan mentraktir atas nama persahabatan padahal kita membelikan sesuatu yang haram. Ya mungkin yang minum teman kita, tapi kita juga mendapatkan laknat dan dosanya. Kemudian sudah yang ketujuh, kemudian yang kedelapan, yang kesembilan sekarang, yang mendapatkan hasil dari khamr itu. Siapa ini? Bos pabriknya. Belum tentu dia konsumsi. Ya, oh saya nggak konsumsi, Pak. Tapi sing duwe pabrik sampean, Pak. Heeh, lha wis padha ae. Dia dapat keuntungan dari penjualan khamrnya itu. Maka dia pun mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah yang minum atau syaribul khamrnya. Ini juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara keharaman khamr, itu enggak semata-mata hanya air khamrnya itu ataupun peminumnya, enggak. Ternyata masih ada rentetan yang kita hari ini jangan bermudah-mudahan. Sing gawakne wae, mungkin pekewuh wis ora kurang ngombe apa-apa, sementing aku sing gawakne, apa aku sing ngecongne, sama saja. Ya, semakin butanya kaum muslimin dari ilmu agama, maka semakin bermudah-mudahan. Maka layak untuk kita kaji, layak untuk kita sampaikan supaya menjadi shock terapi, supaya menjadi obat penyembuh ya bagi akal jiwa yang pada ilatnya, sebabnya karena menghilangkan akal. Ya, sesuatu yang menghilangkan akal termasuk khamr, ya, itu dalam beberapa fikihnya dilarang untuk menjadi imam sholat, dilarang jadi jagal nyembelih kurban, Pak. Jangan cari wong sing mendeman, nggak boleh, karena terbukti hilang akalnya. Dan diantara yang hilang akalnya secara fikih adalah LGBT. Itu sama hukumnya. Ya, dihukumi orang-orang yang gay, homoseksual, lesbian, transgender, itu orang yang warasnya hilang, orang genep. Itu dalam kasus fikihnya. Maka jangan dijadikan pemimpin sholat, jangan jadi penyembelih. Ya, mosok imam suarane lenjeh, lanang lenjeh itu serat cocok blas jadi imam. Makanya orang LGBT itu hilang separuh akalnya, terhitung secara fikihnya. Ya. Dan Islam adalah agama yang maslahat. Maslahat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, peminum khamr dihukum dengan
arba'ina jaldah, 40 cambukan. Jenengan pengen mikir, kok dipecut, kok dicambuk, kasar berarti. Lihat, saya belum selesai menerangkannya. Di zaman Abu Bakar pemabuk dihukum 40 cambukan. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah, Romawi, Persia. Semakin banyak kaum muslimin dari berbagai macam negeri, semakin banyak jenis khamrnya, sehingga semakin banyak juga peminum khamrnya. Maka ijtihadnya Umar bin Khattab saat itu, orang yang mabuk karena khamr dicambuk 80 kali, double. Dan itu terbawa terus sampai hari ini sesuai syariat Islam, dicambuk 80 kali. Ya, di hadapan kaum muslimin sebagai shock terapi. Nah, ada channel YouTube Arab, itu akunnya itu Hal Ta'lam. Di situ ada salah satu penelitian, bahkan ada jurnal-jurnal ilmiah yang dikaji, salah satunya terapi dari adiktif kecanduan khamr di wilayah Eropa dan sebagian Amerika. Itu sudah ada secara ilmiah disebutkan, yaitu setiap datang ke terapinya, sama terapinya akan dicambuk, ya, dicambuk sekali datang itu kurang lebih 40 sampai 80 cambukan, dan sekali terapi membayar 60 US dollar. Sekali terapi itu 60 US dollar. Jenengan ping wae swidak kali 14.800 hari ini. Anggaplah swidak ping 15.000 piro itu. Itu sekali datang terapi. Padahal di jurnal itu dijelaskan, lek pengen mari dari zat adiktifnya atau kecanduannya, idealnya harus mengulang terapi sampai ping 40. Jenengan ping ya kan? Orang yang enggak beriman, orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, nerapi orang-orang yang dari miras, dari narkoba, itu dipecut, gak bayar meneh swidak dolar ping 40. Islam dicambuk gratis, mung isen ngono wae. Ya kan? Ya, tapi gratis. Habis Jumatan, sholat Jumat dilihat kaum muslimin dicambuk ping 80. Ini menunjukkan ternyata syariat Allah membawa maslahat. Jangan kemudian dilihat cambuknya itu kasar. Buktinya jurnal ilmiahnya di salah satu dari ruas tulang punggung kita, disitulah ada saraf yang bisa, ya, kalau dicambuk itu bisa mengurangi, ya, keadiktifan atau kecanduan dari obat-obatan terlarang, ya, minuman memabukkan dan sejenisnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan, ya, di waktu yang singkat ini, semoga bisa menambah wawasan ilmu kita, kemudian hukum dari syariat Allah, supaya semakin takut, semakin takwa, dan semakin mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga tidak berhenti di sini, tapi bisa disampaikan ke keluarga, ya, kepada sanak famili dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.